Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Guys, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan posting ya dari jurnal khusus ke buku besar. Sehingga kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang dan membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah posting jurnal khusus ke buku besar. Sebelum masuk ke proses posting, kalian harus tahu bahwa pada perusahaan dagang itu ada dua buku besar, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Untuk buku besar pembantu akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Nah, kali ini akan saya jelaskan dulu buku besar utama. Nah, buku besar utama itu merupakan kumpulan akun selama satu periode akuntansi yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Jadi kalau kalian dulu sudah mempelajari buku besar pada perusahaan jasa, nah buku besar utama inilah sama dengan buku besar yang dahulu. Langkah-langkah yang harus kalian patuhi dalam memposting jurnal khusus ke buku besar pada perusahaan dagang, yang pertama yaitu mengidentifikasi data sumber. Nah, pada perusahaan itu data sumber apa saja yang dimiliki? Apakah ada neraca saldo pada periode sebelumnya? Kemudian jurnal khusus yang dimiliki apa saja? Dan jurnal umum yang dimiliki apa saja? Kalian cek satu persatu akun yang terlibat apa saja. Nah, kalau sudah kalian tulis akun apa saja yang terlibat pada data sumber tersebut, kalian buatlah kolom untuk buku besarnya. Itu langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga yaitu memposting neraca saldo pada periode sebelumnya dahulu ke dalam buku besar. Ini jika ada. Tapi jika tidak ada data tentang neraca saldo periode sebelumnya, maka langkah ketiga ini bisa kalian skip, bisa kalian hilangkan. Kalian bisa langsung ke langkah 4, yaitu memposting jurnal khusus dan jurnal umum yang periode sekarang ke buku besar. Nah, kebetulan pada pertemuan sebelumnya saya sudah membuat jurnal khusus pada toko Sembako Raya Indah pada bulan Januari 2021. Nah, sekarang saya akan mempostingnya ke buku besar. Simak ya langkah-langkah saya agar kalian lebih paham tentang langkah yang rinci dalam menyusun posting ke buku besar. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi data sumber. Kebetulan pada toko Sembako Raya Indah ini memiliki neraca saldo pada periode sebelumnya yaitu 31 Desember 2020. Nah, nama akun-akun yang ada di sini bisa kalian jadikan pedoman untuk membuat buku besar pada periode sekarang ini. Nah, data yang kedua yaitu toko Sembako Raya Indah ini memiliki jurnal penjualan dengan akun piutang dagang dan penjualan. Kemudian ada jurnal pembeliannya. Nah, akun yang terlibat ada pembelian, peralatan, kemudian utang dagang. Data selanjutnya yaitu jurnal penerimaan kas. Periode 31 Januari 2021, akun yang terlibat ada kas, potongan penjualan, piutang dagang, penjualan, dan akun modal. Kemudian data selanjutnya yaitu jurnal pengeluaran kas, periode 31 Januari 2021, akun yang terlibat itu utang dagang, pembelian, beban sewa, perlengkapan, prive, kemudian kas dan potongan pembelian. Dan data terakhir yang dimiliki oleh toko Sembako Raya Indah adalah jurnal umum periode 31 Januari 2021. Akun yang terlibat ada utang dagang, retur pembelian, retur penjualan, piutang dagang, prive, dan penjualan. Nah, nama akun yang sudah kalian catat tadi kita gunakan untuk menyusun kolom-kolom pada buku besarnya. Nah, setelah mengidentifikasi akun apa saja yang terlibat, data sumber apa saja yang dimiliki, langkah yang kedua yaitu membuat kolom untuk buku besarnya.
Nah, tadi kan sudah kalian catat ya nama akunnya. Sekarang kita buat kolom-kolomnya atas akun-akun tersebut. Jangan lupa pertama dikasih judul dulu. Toko Sembako Raya Indah, buku besar utama, periode 31 Januari 2021. Nah, ini ada kas, kemudian asuransi dibayar di muka. Jangan lupa nomornya ditulis di sini. Nomor dapat dari mana? Tadi di neraca saldo sudah ada nomornya ya. Kemudian piutang dagang nomor 113. Oh ya, membuat akun-akun ini kalau bisa kalian urutkan sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Selanjutnya ada akun persediaan barang dagang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian ada akun utang dagang, utang bank, modal nonaraya, prive. Kemudian akun yang terlibat lagi pada perusahaan Toko Sembako Raya Indah ini adalah penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Nah, yang terakhir yang terlibat adalah akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban sewa. Kalau kalian sudah buat kolom-kolom seperti ini, berarti sudah siap untuk memposting dari jurnal khusus ke buku besarnya. Langkah yang ketiga yaitu posting neraca saldo periode sebelumnya jika ada. Nah, kebetulan pada Toko Sembako Raya Indah ini memiliki neraca saldo periode sebelumnya, yaitu 31 Desember 2020. Jadi, ini kita posting dulu ke buku besar sebelum memposting jurnal khusus. Kita mulai dari awal yaitu kas, memposting kas di sisi debit sebesar 10 juta. Kita tulis seperti ini, tanggal kita tulis Januari 2021, angkanya 1, kita isi 1. Kenapa? Karena posting neraca saldo ke buku besar itu dilakukan di awal periode. 31 Januari ini kan di akhir periode, maka awal periodenya adalah tanggal 1. Keterangan kita isi saldo, karena ini adalah berupa saldo, referensi kita isi NS. NS itu adalah semacam kode aja bahwa 10 juta ini datanya diambil dari neraca saldo. Jadi kode aja neraca saldo gitu. Maka saldo kas sekarang sebesar 10 juta di posisi debit. Lanjut, asuransi dibayar di muka di sisi debit 1.200.000. Kita posting asuransi dibayar di muka tanggal Januari 2021, tanggal 1 saldo, referensi NS, debit 1.200.000, maka saldonya juga masuk di posisi debit. Kemudian piutang dagang, sebelah debit sebesar 500.000. Nah, ini buku besar piutang dagang, kita isi yang debit. Tanggalnya masih tanggal 1 karena dari neraca saldo debit 500.000, maka saldonya di debit sebesar 500.000. Setelah piutang dagang ada persediaan barang dagang di posisi debit 5 juta. Nah, ini akun persediaan barang dagang. Perhatikan tanggal Januari 2021, tanggal 1, keterangan saldo referensi NS, debit kita isi 5 juta, maka saldonya di sebelah debit. Setelah itu posting perlengkapan di sisi debit sebesar 1 juta. Ini akun perlengkapan di sisi debit sebesar 1 juta, maka saldonya di sisi debit sebesar 1 juta. Setelah perlengkapan kita posting peralatan di sisi debit 5 juta. Nah, ini akun peralatan di sisi debit juga sebesar 5 juta. Maka cara memindahkannya seperti ini. Januari 2021, tanggal 1, keterangan saldo referensi kita isi NS sebesar debit sesuai dengan di datanya. Lanjut, setelah memindahkan peralatan, kita pindahkan akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit sebesar 1 juta. Nah, ini akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit. Kita pindahkan di sisi kredit. Debitnya kita strip, kredit kita isi 1 juta, maka saldo untuk akumulasi penyusutan peralatan juga ada di posisi kredit. Selanjutnya yaitu utang dagang di sisi kredit sebesar 2 juta. Nah, ini utang dagang kita pindahkan di posisi kredit. Ya. Jadi seperti ini, kredit 2 juta, saldo sebesar 2 juta di sisi kredit.
Kemudian ada utang bank di sisi kredit juga 5 juta. Kita pindahkan, tanggal kita isi Januari 2021, tanggal 1 keterangan saldo, referensi NS karena dari neraca saldo, kredit sebesar 5 juta, maka saldo utang bank juga sebelah kredit sebesar 5 juta. Terakhir yaitu kita pindahkan modal nona raya di sisi kredit sebesar 14.700.000. Nah, perhatikan. Ini ya modal nona raya ya di sisi kredit. Maka cara memindahkannya seperti ini. Kredit sebesar 14.700.000. Saldonya berarti ada di posisi kredit. Nah, kalau sudah sampai sini sudah kita posting berarti langkah ketiga sudah selesai. Maka kita akan lanjut ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat yaitu posting jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besar. Nah, sekarang saya hadirkan jurnal khususnya. Ini jurnal penjualan yang akan kita posting terlebih dahulu ke buku besar. Jadi tidak ada aturan jurnal khusus mana atau urutan mana yang harus diposting terlebih dahulu. Terserah kalian mau memposting yang mana. Kebetulan saya akan memposting jurnal penjualan terlebih dahulu. Setelah itu diidentifikasi ada berapa akun yang akan kita posting agar nanti tidak ada yang tertinggal. Diamati, ternyata ada 2 akun nih, piutang dagang di sisi debit dan penjualan di sisi kredit. Ada 2 akun yang akan kita posting. Saya mulai dari piutang dagang ya. Nah, saya hadirkan buku besar piutang dagang karena piutang dagang di sisi debit, maka kita posting di sisi debit. Angkanya gunakan angka yang terakhir. Nah, angka yang terakhir yaitu 9 juta. Kita tulis di sini tanggal 31 karena posting pada buku besar perusahaan dagang itu dilakukan di akhir periode, maka tanggalnya kita gunakan tanggal 1, keterangan kita tulis posting aja, referensi saya tulis JJ. JJ itu artinya jurnal penjualan, singkatan dari jurnal jual. Nah, debitnya saya isi 9 juta, ini hasil akhirnya. JJ ini menandakan bahwa angka 9 juta ini diambil dari JJ, dari jurnal penjualan. Nah, selanjutnya kita isi saldo. Bagaimana cara mengisi saldo? Dilihat, karena pada saldo sebelumnya itu ada di posisi debit, dan tadi mengisi di posisi debit juga sama-sama debitnya, maka dijumlahkan. 500.000 ditambah 9 juta, hasilnya adalah 9.500.000. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa dilihat nomor akun piutang dagang 113, kemudian pindahkan 113 di bawah sini kita tulis. Artinya, di jurnal khusus ini, 9 juta ini, angka 9 juta sudah diposting ke nomor akun 113, yaitu nomor akun untuk piutang dagang. Selanjutnya ini akun penjualan. Ini ada penjualan posisi kredit. Nah, kita tulis di sini Januari 2021 tanggal 31, keterangan posting, referensi kita isi JJ, jurnal penjualan. Kemudian karena penjualan di sisi kredit, maka kita ngisinya di bagian kredit sebesar 9 juta, maka saldonya di posisi kredit sebesar 9 juta. Amati nomornya, nomor penjualan 411, pindahkan ke sini, kita tulis di bawah sini 411. Nah, selesai memposting jurnal penjualan karena memang jurnal penjualan hanya ada 2 akun. Sudah kita posting dua-duanya. Selanjutnya yaitu jurnal khusus pembelian. Kita posting, tapi sebelum kita posting, kita identifikasi dulu ada berapa akun. Di posisi debit ada akun pembelian dan peralatan. Kemudian di posisi kredit ada akun utang dagang. Berarti ada 3 akun yang akan kita posting. Kita mulai dulu dari pembelian. Saya hadirkan di sini buku besar pembelian. Pembelian posisinya di debit sebesar 5 juta. Lihat angka yang terakhir, 5 juta. Kita tulis di sini. Januari 2021 tanggal 31, keterangan kita isi posting, referensi kita isi JB. JB artinya apa nih? Dari jurnal pembelian disingkat menjadi JB. Selanjutnya karena ini posisinya debit, maka yang kita isi adalah debit dan saldonya ada di posisi debit. Karena baru pertama kali diisi berarti tidak usah ditambahkan.
Selanjutnya lihat angkanya, nomor akunnya ini nomor 511, kita pindahkan ke sini, kita tulis ulang di sini 511. Artinya bahwa pembelian sebesar 5 juta sudah kita posting. Nah, selanjutnya peralatan. Sudah saya hadirkan. Tadi di peralatan sudah ada diisi neraca saldo ya. Nah, perhatikan peralatan besarnya 1 juta ya di posisi debit. Kita tulis di sini tanggal 31, keterangan posting, referensi JB, posisi debit kita isi 1 juta. Nah, karena saldo sebelumnya di posisi debit dan sekarang mengisi di posisi debit, sama-sama posisinya, maka dijumlahkan. 5 juta ditambah 1 juta hasilnya 6 juta. Setelah itu jangan lupa dilihat nomor akunnya 121, kita pindahkan ke sini. Kita tulis di sini 121, berarti sudah selesai diposting. Selanjutnya yaitu utang dagang di posisi kredit sebesar 6 juta. Kita pindahkan di sini tanggal 31, keterangan posting, referensi kita isi JB di sebelah kredit sebesar 6 juta. Nah, karena saldo utang dagang itu di kredit dan tadi mengisi kolom kredit, maka dijumlahkan. 2 juta ditambah 6 juta hasilnya 8 juta. Dilihat nomor akunnya, kita tulis di sini. Ya, 211. Berarti semua akun yang ada di jurnal pembelian sudah kita posting. Nah, kita beralih ke jurnal penerimaan kas sekarang. Diamati dulu di posisi debit ada akun kas dan potongan penjualan, ada 2 akun. Kemudian di posisi kredit ada piutang dagang, penjualan, dan modal. Berarti ada 5 akun yang akan kita pindahkan dari jurnal penerimaan kas ini. Ada 5 akun yang akan kita posting. Kita mulai dari kas dulu ya. Nah, ini kas, posisi debit sebesar 12.840.000. Kita tulis di sini tanggal 31, keterangan posting, referensi kita isi saja JKM. Dari mana JKM? Jurnal kas masuk, jurnal penerimaan kas. Nah, di posisi debit kita isi 12.840.000. Nah, karena saldo kas itu ada di posisi debit dan tadi kalian mengisi posisi debit, maka dijumlahkan. 10 juta ditambah 12.840, maka hasilnya adalah 22.840.000. Nah, setelah itu lihat nomor akunnya 111, kita pindahkan ke sini. Nah, kita tulis di sini yang artinya bahwa kas sudah kita posting sebesar 12.840.000 ke nomor akun 111. Selanjutnya yaitu posting potongan penjualan. Nah, ini potongan penjualan ya di posisi debit sebesar 160.000, kita pindahkan ke sini. Januari 2021 tanggal 31, keterangan kita isi posting, referensi JKM karena data ini kita ambil dari jurnal penerimaan kas dan debit kita isi 160.000. Nah, saldonya berarti sebesar 160.000. Kemudian kita lihat nomor akun untuk potongan penjualan, nomor 413, kita pindahkan 413 di bawah sini, di bawah potongan penjualan. Nah, kita tulis di sini. Artinya bahwa 160.000 ini sudah kita pindahkan, sudah kita posting ke nomor akun 413. Selanjutnya kita pindahkan posisi kredit. Di posisi kredit pertama ada piutang dagang sebesar 2 juta. Hasil akhirnya sebesar 2 juta. Ini buku besar piutang dagang. Tadi sudah ada neraca saldo dan jurnal penjualan ya. Kita tulis di bawahnya. Masih tanggal 31 posting. Kemudian referensi kita isi JKM. Nah, JKM karena ini piutang dagang di posisi kredit, maka kita mengisinya di posisi kredit sebesar 2 juta. Karena saldo piutang dagang itu ada di posisi debit dan kita tadi mengisi di posisi kredit, maka kan berbeda. Maka saldonya sekarang dikurangi. 9.500.000 dikurangi 2 juta, maka sekarang saldo piutang dagang sebesar 7.500.000. Hasil dari 9.500.000 dikurangi 2 juta.
Seperti ini. Kemudian jangan lupa kita lihat nomor akunnya 113, kita pindahkan ke sini. Kita tulis di sini bahwa menandakan 2 juta sudah kita posting. Selanjutnya kita posting penjualan. Di sisi kredit sebesar 1 juta. Nah, ini sudah ada buku besar penjualan, kita tulis tanggal 31, keterangan posting, referensi JKM, Jurnal Penerimaan Kas. Di posisi kredit sebesar 1 juta. Nah, karena saldo penjualan di posisi kredit dan tadi mengisi di posisi kredit sama-sama kredit berarti dijumlahkan. 9 juta ditambah 1 juta, maka saldo penjualan sekarang sebesar 10 juta di posisi kredit. Setelah itu kita lihat nomornya 411, kita pindahkan 411 ini ke sini. Kita tulis 411 bahwa angka 1 juta ini sudah kita posting ke nomor akun 411 yaitu nomor akun untuk penjualan. Selanjutnya kita posting modal. Perhatikan modal di posisi kredit ya, sebesar 10 juta. Kita tulis tanggal 31, keterangan posting, referensi kita isi JKM, modal di sisi kredit 10 juta. Karena saldo modal ada di sebelah kredit dan tadi mengisi juga di kolom kredit, maka sekarang dijumlahkan. 14.700.000 ditambah 10 juta. Sekarang saldo modal ada di sisi kredit sebesar 24.700.000. Lihat nomor akunnya, kemudian kita pindahkan ke sini. Kalau serba-serbi memindahkannya ke sini ya, tidak boleh ke sini, ke sini. Kita pindahkan ke sini sebesar 311 yang menandakan bahwa angka sebesar 10 juta sudah kita posting ke akun dengan nomor 311. Selesai memposting jurnal penerimaan kas, kita lanjutkan dengan memposting jurnal pengeluaran kas. Kita analisis dulu ada berapa akun pada jurnal pengeluaran kas. Di posisi debit ada utang dagang, pembelian, beban sewa, perlengkapan dan prive, ada 5 akun. Kemudian di posisi kredit ada akun kas dan potongan pembelian. Berarti ada 7 akun yang akan kita posting. Kita mulai dari utang dagang dulu. Nah, ini buku besar utang dagang. Utang dagang di posisi debit sebesar 500.000 ya. Nah, di sini tanggal 31 posting JKK. Referensi kita isi JKK, kenapa? Karena ini singkatan dari jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Karena utang dagang di posisi debit, maka kita menulisnya di posisi debit sebesar 500.000. Perhatikan karena saldo utang dagang ini ada di sisi kredit dan tadi mengisi di posisi debit, maka dikurangkan. 8 juta dikurangi 500.000, saldo akhir utang dagang sebesar 7.500.000. Setelah itu lihat nomor akunnya 211. Seperti biasa kita pindahkan, kita tulis di sini. 211. Setelah itu pembelian di posisi debit sebesar 200.000. Nah, ini buku besar pembelian, perhatikan. Kita pindahkan 200.000 ke sini, tanggal 31, keterangan posting, referensi kita isi JKK, jurnal kas keluar. Di posisi debit kita tulis 200.000. Maka saldonya dijumlahkan, betul sekali. 5 juta ditambah 200.000, hasilnya 5.200.000. Setelah itu lihat nomor akunnya 511, kita pindahkan ke sini angka itu. Nah, berarti bahwa 200.000 sudah selesai kita posting ke 511. Selanjutnya beban sewa kita posting. Beban sewa, perhatikan di posisi debit ya sebesar 1.200.000, kita tulis dulu Januari 2021 tanggal 31. Keterangan kita isi posting, referensi kita isi JKK, kemudian sebesar debit kita tulis 1.200.000. Maka saldonya ada di posisi debit sebesar 1.200.000. Nomornya diamati 611, kita pindahkan ke sini. 611. Sudah selesai kita posting berarti 1.200.000 ini. Lanjut. Perlengkapan 500.000. Nah, ini buku besar untuk perlengkapan. Kita tulis 31, posting, JKK,
Karena perlengkapan di posisi debit, maka kita isi di posisi debit 500.000, berarti saldonya dijumlahkan 1 juta ditambah 500.000. Hasilnya 1.500.000. Jangan lupa lihat nomor akunnya dan kita pindahkan ke sini. Berarti 500.000 ini sudah selesai di posting. Selanjutnya yaitu kita posting akun Prive di posisi debit sebesar 200.000. Tanggal kita isi Januari 2021, tanggal 31, keterangan posting, referensi JKK, kita isi debit 200.000, maka saldonya di posisi debit, nomor akunnya 312, kita pindahkan ke sini. 312. Nah, sekarang kita posting yang kredit. Di kredit ada kas, nah ini buku kas tadi, kita isi tanggal 31, posting, referensi kita isi JKK, karena kas ada di posisi kredit, maka kita ngisinya di kredit ya, sebesar 2.570.000. Nah, maka saldo kas, karena ada di debit dan tadi mengisi di kredit, maka dikurangkan. 22.840.000 dikurangi 2.570.000, maka saldo kas menjadi 20.270.000. Jangan lupa dilihat nomor akunnya 111, kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, potongan pembelian. Perhatikan potongan pembelian, sisi kredit, kita isi Januari 2021 tanggal 31, keterangan posting, referensi JKK, di sisi kredit kita isi 30.000, maka saldonya di sisi kredit sebesar 30.000. Nomornya 513, kita pindahkan ke sini, 513. Nah, berarti sudah selesai memposting jurnal pengeluaran kas. Kita lanjut posting yang terakhir yaitu jurnal umum. Nah, ini adalah jurnal umumnya. Dicek ada berapa yang akan kita posting. Ada utang dagang, retur pembelian, retur penjualan, piutang dagang, Prive, dan penjualan. Ternyata ada 6 akun yang akan kita posting. Oke, kita mulai dari utang dagang dulu ya. Utang dagang di posisi debit ya. Nah, di posisi debit tanggal 31 keterangan posting, referensi kita isi JU. JU adalah singkatan dari jurnal umum. Bahwa data ini kita ambil dari jurnal umum. Utang dagang di sini 300.000 di posisi debit, berarti kita tulis di posisi debit 300.000. Karena saldo utang dagang di posisi kredit, dan tadi kita mengisi di posisi debit, maka sekarang saldonya kita kurangi. 7.500.000 dikurangi 300.000, hasilnya 7.200.000. Lihat nomor akun 211, kita pindahkan ke sini, 211. Selanjutnya kita posting retur pembelian. Nah, ini buku besar retur pembelian sudah saya hadirkan. Perhatikan retur pembelian di posisi kredit ya. Kita isi Januari 2021 tanggal 31, keterangan posting, referensi kita isi JU. Jurnal umum kita isi yang di posisi kredit. Sebesar 300.000, maka saldo retur pembelian di posisi kredit sebesar 300.000. Perhatikan nomor 512 ini kita pindahkan ke sini. Nah, kita tulis 512. Selanjutnya retur penjualan, kita pindahkan retur penjualan di posisi debit. Tanggal kita isi Januari 2021, tanggal 31, keterangan posting, referensi JU di posisi debit ya 200.000, maka saldo retur penjualan di posisi debit sebesar 200.000. Nomor 412 kita pindahkan ke sini, 412. Selanjutnya piutang dagang di posisi kredit. Nah, ini buku besar piutang dagang sudah saya hadirkan. Tanggal kita isi 31, keterangan posting, referensi JU, jurnal umum. Di posisi kredit ya, kita isinya sebesar 200.000, maka saldonya, perhatikan karena piutang dagang itu saldonya di debit, dan tadi mengisi di kredit, maka sekarang kita kurangkan. 7.500.000 dikurangi 200.000, maka saldo piutang dagang sekarang menjadi 7.300.000 di posisi debit.
Selanjutnya jangan lupa dilihat nomor akunnya 113, kita pindahkan ke sini, 113. Nah, lanjut kita pindahkan Prive di posisi debit. Nah, ini buku besar untuk Prive, tanggal 31, keterangan posting, referensi diisi JU, kemudian posisi debit kita isi 100.000, maka saldonya kita jumlahkan karena ini ada di debit dan tadi mengisi debit, maka sekarang saldo Prive menjadi 300.000. Nomor 312 kita pindahkan ke sini. Nah, yang terakhir kita posting penjualan di posisi kredit. Nah, ini penjualan tanggal 31, keterangan posting, referensi JU, penjualan posisi kredit sebesar 100.000, maka saldonya dijumlahkan karena sama-sama kredit. Sehingga saldo penjualan menjadi 10.100.000. Nomor 411 jangan lupa kita pindahkan di sini. Selesai semua sudah kita posting. Guys, kita tepuk accounting dulu yuk. Accounting. Nah, setelah semua kita posting jurnal ke buku besar, ini adalah bentuk dari jurnal khusus setelah diposting. Nah, ini jurnal penjualan, bisa kalian lihat sudah ada nomor akunnya di sini. Kemudian ini jurnal pembelian, sudah ada nomor akunnya di sini, berarti sudah kita posting. Nah, ini jurnal penerimaan kas. Kalau kalian tulis seperti ini, kalian bisa mengecek mana jurnal yang sudah diposting atau yang belum diposting. Nah, ini jurnal pengeluaran kas. Sudah kita posting semuanya. Dan ini yang terakhir jurnal umum. Nah, semuanya sudah diposting. Jadi bentuk jurnalnya sekarang sudah seperti ini. Sudah ada referensinya, sudah terisi oleh nomor akun. Nah, sedangkan ini bentuk dari buku besar setelah diposting ya. Bisa kalian lihat kas, saldonya sebesar 20.270.000 di posisi debit. Asuransi dibayar di muka, saldonya sebesar 1.200.000 di posisi debit. Kemudian piutang dagang, saldonya sebesar 7.300.000 di posisi debit. Kemudian persediaan barang dagang, saldonya sebesar 5 juta di posisi debit. Kemudian perlengkapan, saldonya sebesar 1.500.000 di posisi debit. Selanjutnya ada peralatan, saldonya sebesar 6 juta juga di posisi debit. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan, saldonya sebesar 1 juta di posisi kredit. Setelah itu ada utang dagang, saldonya sebesar 7.200.000 di posisi kredit. Kemudian utang bank, saldonya sebesar 5 juta di posisi kredit. Kemudian modal nonaraya, saldonya sebesar 24.700.000 di posisi kredit. Kemudian Prive, saldonya 300.000 di posisi debit. Setelah itu ada penjualan, saldonya sebesar 10.100.000 di posisi kredit. Kemudian retur penjualan, saldonya sebesar 200.000 di posisi debit. Potongan penjualan, saldonya sebesar 160.000 di posisi debit. Pembelian, saldonya sebesar 5.200.000 di posisi debit. Kemudian retur pembelian, saldonya sebesar 300.000 di posisi kredit. Kemudian potongan pembelian, saldonya sebesar 30.000 di posisi kredit. Dan yang terakhir adalah beban sewa, saldonya sebesar 1.200.000 di posisi debit. Bagaimana guys? Sangat mudah ya memposting dari jurnal khusus ke buku besar. Karena posting itu sebenarnya hanya memindahkan angka saja dari jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besar. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk membuat dalam posting jurnal khusus ke buku besar. Ternyata sangat mudah ya memposting jurnal khusus ke buku besar utama. Guys, jika kalian sudah paham materi ini, saya sarankan untuk mengikuti materi selanjutnya, yaitu posting ke buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang, ataupun ke materi neraca saldo. Linknya semuanya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Equilibrium.